Baik, kita lanjut slide materi kita yang tadi ya. Ini kan sudah mau habis soalnya untuk slide ini. Saya harap adik-adik memahami mengapa pembahasan tentang bisa mengidentifikasi yang mana Temax, Temin, TAPG. Jadi saya ulangi lagi, tidak semua program itu atau algoritma ada Temax, Temin, TAPG-nya ya. Kalau sekuensial dia memungkinkan ada. Kemudian kalau bubble sort itu tidak. Jadi dia melaksanakan perintah sudah mentok seperti itu ya. Jadi tidak ada istilahnya ketemu datanya selesai, tidak. Jadi dia mengerjakan semaksimal mungkin ya, sesuai dengan kodenya. Biasanya modelnya n kuadrat. Ya, kalau datanya 5, berarti operasi intinya itu 25 kali 5 pangkat 2. Jadi walaupun datanya sudah teratur, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 Anda masukkan di datanya, Anda masukkan di program, maka dia akan tetap mengulang. Dia tidak tahu kalau ini sudah teratur. Ya kenapa seperti itu ya, rancangannya memang sudah seperti itu. Kalau mau yang lebih canggih ya silahkan cari yang lebih bagus desainnya, lebih cerdas desainnya. Nah, mengapa dipelajari ini ya? Karena Big O itu, saya pakai laser dulu. Big O itu berkaitan nanti dengan Temax ini ya. Jadi ingatnya kita baru di tahap kedua. Ya. Tahap ketiga kan baru bahas Big O-nya. Jadi Big O itu terkait dengan Temax ini. Ya, artinya apa? Walaupun misalnya program itu punya kasus Temin, dia selalu menganggap itu Temax. Diambil istilahnya kondisi terburuknya. Misalnya ini, walaupun misalnya rancangannya linear search itu modelnya memungkinkan ada kasus terbaiknya, tetapi menggunakan Big O nanti dia akan dia menganggap ini kasus terburuk, istilahnya pahit-pahitnya ya kalau bahasanya kita. Jadi selalu dianggap dia akan mengambil kasus terburuk. Kalau kasusnya ini kan terburuk itu 9 kali looping, 9 kali bertanya lah, gitu kan. Ini yang terburuk 9 kali. Kan 9 kali itu kasus ini. Ya. Artinya jadi dia mengambil ini N. N ini diambil dari sini ya. Nilai maksimal dari data. Gitu kan beda dengan ini ya. Kalau Temin kan satu karena posisi awal dia ambil. Satu kali saja jalan program selesai. Tapi dia selalu menganggap Big O itu selalu mengambil nilai kemungkinan terburuk. Jadi kalau ketemu misalnya mencari Big O kemudian merasa oh ini kayaknya ada kasus terbaiknya, ya anggap saja cari saja kasus terburuknya, gitu kan? Cari Tmax. Jangan lupa lagi ya Tmax itu apa? Nah, ini contohnya 2n tambah 2 maaf, misalnya ini ya n, kemudian ada n kurang 1 tadi, di mana dia n kurang 1 ini ya, n kurang 1. Nah, kenapa dia jadi n nanti ya itu kita bahas di Big O. Tapi Anda harus memahami bahwa Tn-nya ini ya, Tn-nya adalah n kurang 1. Big O-nya n. Kenapa Big O-nya n? Ya, kita akan bahas selanjutnya. Nah, tolong direview ulang ya terkait dengan Tn ya, karena Tn inilah yang mengantarkan kita bagaimana bisa memahami Big O. Ya, memahami Big O. Baik. Slide untuk ini sudah habis ya. Ini belum saya bahas ya, sudah kan ini. N kuadrat, kenapa N kuadrat ini? Tidak apa-apa kita dari sini ya. Kita ambil yang terdalam dulu. Ya, kita ambil yang terdalam. Intinya ada di sini. Ya. Jadi proses intinya ada di sini. Ya. Ini terulang sesuai dengan N. Ya, sesuai dengan N. Artinya kalau datanya 10, maka di sini 10. Kemudian ini juga, perintah ini juga, blok ini akan berulang juga sesuai dengan N, karena ini 1 to N, 1 to N. Seperti itu. Ya. Makanya
sebenarnya di sini ada satu di sini ya, ada satu, gitu kan. Nah ingat ini kalau ada dalam for ini kali ini, dia bukan konstan ya. Jadi n kali satu ya disederhanakan menjadi n kuadrat. Nah yang seperti itu Anda harus paham ya, sudah harus paham. Nah selanjutnya kita masuk ya, ini sama juga. Ini sama juga kalau Anda lihat 1 to n kurang 1, n down to i tambah 1. Jadi proses intinya itu ada di sini. Di sini dia proses intinya. Ya. Kemudian dia berulang sebanyak for j sama dengan n turun ke i tambah 1. Ya. N turun ke i tambah 1. Ini n turun ke i tambah 1. Sebentar ya. Oke. Di sini tadi ya, jadi ini proses intinya, kemudian lari kita ke sini ya. Konsen ke sini. Jadi for j sama dengan n down to 1. Jadi kalau misalnya di sini n-nya kita berandai-andai n-nya 5 ya, berarti 5 turun ya, turun ke i tambah 1 itu berapa? Kalau paling rendah 1 berarti turun ke 2. Gitu kan? Berarti 5 4 3 2. Kalau data inputnya 6 berarti dia ya 6 5 4 3 2. Jadi kalau misalnya inputnya 5, ini terulang 4 kali. Gitu kan? Kalau data inputnya 6, ini terulang 5 kali. Atau dengan kata lain, perulangan ini ya. Perulangan ini akan bernilai, saya clear dulu. Dari sini. Perulangan ini akan bernilai sebanyak n kurang tn-nya itu n kurang 1. Bicara tn ya, tn-nya n kurang 1. Mudah dipahami. Ini juga 1 to n kurang 1. Artinya 1 to kalau 5 data, 1 to 5 kurang 1 4. 1 ke 4. 1, 2, 3, 4. Itu untuk 5 data. Kemudian anggaplah datanya 6. Berarti 1 ke n kurang 1, 1 ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya datanya 5, loopingnya ada 4, artinya perintah ini terjadi 4 kali, kemudian kalau datanya 6, ini terjadi 5 kali. Ya sama juga, n dikurang 1. Ya, ini n kurang 1. Ya, anggap saja ini sebenarnya ini banyak sebenarnya. Bisa Anda tulis ini 1, akses 1 ya. Ini 1 ditambah akses array 1 kalau mau ya. Kemudian ini juga banyak 1 dan seterusnya. Tapi karena cuma bernilai 1 semua, dan tidak dalam konsep big O ya, ini diabaikan saja. Kita memilih kalau kalau tambahnya cuma 1, nanti kita belajar teoremanya di slide berikutnya. Kalau ada penambahan begini, kita pilih saja yang terbesar. Karena kebetulan yang terbesar cuma 1, maka dia jadi 1 saja di sini. Kecuali di sini ada perulangan lagi, misalnya ada n, gitu kan? Kita akan pilih n. Ya. Nah, kita pilih 1 saja, berarti 1 kali n kurang 1, n kurang 1. Jadi kompresor waktu n-nya itu adalah, kalau kita sederhanakan, n kurang 1 kali ya, karena dia for dalam for, kali n kurang 1. Nah, nanti ada namanya big O, ada teorema ya. Nanti ini hilang ini. Kalau ada nilai, diabaikan saja nilai seperti ini, dia akan menjadi n kuadrat. Untuk big O-nya ya. Tapi kalau ditanya, saya ini supaya tidak salah. Kalau ditanya,